warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rifki Maulana Iqbal, mahasiswa program studi teknik pertambangan Universitas Jambi dengan NIM F1D118010. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat tentang reklamasi pasca tambang dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Gindo Tampu Bolon MS. Untuk yang pertama, kita harus mengenal pengertian reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014. Pasca tambang adalah kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagai sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam pada fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014. Untuk lampiran 14 Permen SDM Nomor 07 2014, reklamasi tapak bekas tambang, lalu reklamasi fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, reklamasi fasilitas penunjang, lalu untuk pengembangan sosial budaya dan ekonomi, pemeliharaan, dan dilakukannya pemantauan. Lampiran 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Untuk kegiatan reklamasi yang pertama yaitu tapak bekas tambang. Objek kegiatannya pembongkaran fasilitas tambang di mana standar keberhasilan rencana pasca tambangnya, fasilitas tambang sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Lalu objek kegiatan yang kedua, reklamasi lahan bekas fasilitas tambang. Standar keberhasilannya, lahan telah terrealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Yang objek kegiatan yang ketiga, pembongkaran dan reklamasi jalan tambang, di mana jalan tambang sudah dibongkar dan direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Untuk objek kegiatan yang keempat, reklamasi tambang permukaan pit waste dam, di mana lahan telah terrealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Lalu untuk objek kegiatan yang kelima, reklamasi lahan bekas kolam pengendap, di mana lahan telah terrealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Untuk objek kegiatan yang ke-6, pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia seperti sap, raise, stop, edit, decline, tunnel, dan lain-lain, di mana seluruh bukaan tambang telah dilakukan pengamanan sesuai dengan rencana dalam dokumen RPT. Untuk kegiatan reklamasi yang kedua yaitu fasilitas pengolahan atau pemurnian. Untuk objek kegiatan yang pertama, pembongkaran fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, di mana standar keberhasilan rencana pasca tambangnya yaitu fasilitas pengolahan dan atau pemurnian sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Untuk objek kegiatan yang kedua yaitu reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, di mana lahan bekas fasilitas pengolahan telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Untuk yang objek kegiatan yang ketiga, reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya, di mana lahan bekas kolam tailing telah direklamasi seluruhnya dan dilakukan upaya stabilisasinya telah berhasil. Untuk objek kegiatan yang keempat, reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang, di mana lahan bekas timbunan konsentrat telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Objek kegiatan yang kelima, pemulihan atau remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, di mana program remediasi telah dilakukan dan berhasil. Yang ketiga ialah fasilitas kegiatan reklamasi untuk fasilitas penunjang. Objek kegiatan yang pertama, reklamasi lahan bekas landfill. Lahan bekas landfill telah dilakukan reklamasi seluruhnya sesuai dengan rencana dalam RPT. Lalu pembongkaran sisa bangunan transmisi listrik pipa pelabuhan, udara dan air, serta fasilitas lainnya, di mana fasilitas bangunan transmisi listrik, pipa, pelabuhan, dan fasilitas lainnya sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Untuk objek kegiatan yang ketiga, reklamasi lahan bekas bangunan transmisi listrik,
pipa, pelabuhan, untuk udara dan air dan fasilitas lainnya, di mana lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, dan fasilitas lainnya telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RPT. Untuk yang keempat, pembongkaran peralatan mesin serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas. Untuk peralatan, mesin dan tangki bahan bakar dan pelumas sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT. Kegiatan yang kelima yaitu penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia, di mana program penanganan sisa bahan bakar minyak, pemulas, dan bahan kimia telah dilaksanakan sesuai rencana. Kegiatan yang keenam yaitu reklamasi lahan bekas sarana transportasi. Jadi, lahan bekas sarana transportasi telah direklamasi sesuai rencana dalam RPT. Yang ketujuh, reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton, di mana lahan bekas bangunan dan pondasi beton telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana pasca tambang. Dan yang terakhir untuk objek kegiatan ini, pemulihan atau remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun, serta limbah bahan berbahaya dan beracun, di mana program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil. Yang keempat, dalam kegiatan reklamasi yaitu pengembangan sosial budaya dan ekonomi. Di sini standar keberhasilan rencana pasca tambangnya dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rencana pasca tambang. Yang kelima, pemeliharaan, dan yang keenam langsung ke pemantauan atau objek kegiatannya ialah kualitas air permukaan tadi, di mana kualitas air telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT. Yang objek kegiatan dalam pemantauan yang kedua ialah kualitas air laut. Kualitas air telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT. Kualitas air tanah, kualitas air permukaan telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT. Lalu kualitas udara permukaan telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT. Kebisingan, tingkat kebisingan telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT. Lalu yang terakhir ialah kualitas tanah tadi. Kualitas tanah telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RPT. Sekian video PPT dari saya ucapkan terima kasih.